ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله kaum muslimin jamaah maghrib serta Bapak Ibu baik yang hadir maupun yang tidak hadir, para pendengar sekalian dimanapun berada, mari kita bergabung kembali pada malam ini. Kita awali dengan selalu memuji dan bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Mungkin hari ini hari yang ke-21 ya, Sya'ban ya. Semakin aroma Ramadan sangat sudah dekat dan sangat terasa dengan berbagai kesibukan ya, persiapan, malah ada yang mengambil kesempatan untuk ya jalan-jalan ya, melihat keindahan alam atau bukti-bukti sejarah yang sudah begitu membuat kita syahdu dengan berbagai hal ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita tidak lengah dan tidak juga lalai, tapi bagaimana kewajiban kita tetap kita jaga dengan baik, melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangannya. Pergi boleh kemana saja, tapi kewajiban kita tidak kita tinggalkan. Selawat bering salam mari pula kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan sambil kita niat i'tikaf di rumah Allah yang suci dan mulia ini. Beberapa hal malam ini kita saling mengingatkan. Yang pertama, bagi yang masih ada utang ya, puasa tahun lalu, kita harus menyelesaikan sebelum datang Ramadan beberapa hari lagi ini. Karena kalau tidak dibayar terus datang Ramadan, berarti itu kena kafarat ya, kena kafarat. Kalau ada satu hari kita tidak melakukan qadha, kita harus membayar kafarat satu orang miskin. Kalau ada 2 hari 2 orang miskin di samping kita qadha, samping kita qadha, kena kafarat. Makanya Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada ketentuan-ketentuan di dalam kita menjalani ibadah. Karena setiap yang namanya ibadah
tentu ada aturan-aturan ya yang sudah ditetapkan kepada kita sekalian. Di sisi yang lain, kita juga harus terus memperbaiki. Kalau ada kesalahan kita memperbaiki ya. Artinya dalam arti kata lain dengan taubat ya, memperbaiki diri, sehingga kita tidak terganjal ya dengan berbagai persoalan-persoalan yang sudah kita lalui, tapi ada hal-hal yang keliru dan salah mungkin di dalam perjalanan hari ini. Juga diharapkan kita memperbaiki diri di dalam keluarga, suami dengan istri ya. Anak dan orang tua. Biasanya kalau anak kan disuruh mengunjungi ya orang tua, karena kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Jadi kita datang, kalau masih hidup orang tua kita mendoakan. Kalau sudah meninggal ya paling kurang ziarah kubur ya, berdoa dan seterusnya. Alangkah tidak berakhlak kalau anak ini tidak pernah mendoakan kedua orang tuanya, baik dia masih hidup atau dia sudah meninggal dunia. Karena kata Rasulullah, kalau setiap anak tidak pernah berdoa kepada kedua orang tuanya, itu rezekinya itu tidak berkah, rezekinya seret. Ada penghasilan, tapi rezeki itu tidak berkah pada dirinya. Makanya kita setiap anak ya selalu mendoakan, apakah dia masih hidup atau dia sudah diambil panggil ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jiran, tetangga ya, kita perbaiki ya hubungan kita sehingga tidak ada sesuatu yang mengganjal di dalam diri kita ini. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa hal yang memang kalau kita coba melihat di dalam ketentuan-ketentuan hukum ya dalam kita menjalani ibadah puasa, ada sering dipertanyakan, bagaimana kalau orang puasa saja tidak salat, atau salat saja tidak puasa? Tentu Bapak Ibu kita pahami, kedua kewajiban perintah ini, baik salat dan ibadah puasa, adalah rukun Islam. Rukun Islam itu adalah 5. Pertama syahadah, yang kedua mendirikan salat, yang ketiga mengeluarkan zakat, yang keempat melaksanakan kewajiban ibadah puasa, dan yang kelima baru menunaikan ibadah haji. Inilah Islam kafah. Oh, saya puasa saja, tidak salat. Oke, salat, puasa diterima, tapi kita juga dosa besar meninggalkan salat. Nggak ada di dalam Islam mengutamakan satu sisi puasa saja, mengabaikan perintah salat. Tapi dua-duanya harus dilakukan berbaringan. Karena itu rukun Islam. Inilah yang namanya udkhulu fisilmi kafah. Kita masuk di dalam Islam ini secara kafah, secara sempurna. Nggak ada bagian-bagian kita pilih menurut keinginan kita. Ada orang-orang yang dikategorikan, kita jelaskan pada ahad malam yang lalu, orang yang meninggalkan
berpuasa karena ada uzur, ya. Ada yang kewajiban bagi dirinya melakukan qadha bersama dengan fidyah. Ini siapa orangnya? Orang yang mengqadha puasa beserta fidyah, yang pertama ini ibu hamil, ya. Dan ibu yang menyusui, ya. Kalau dia merasa khawatir terhadap anak atau janin di dalam rahim, atau yang sedang disusui akan berakibat sesuatu yang tidak diinginkan, maka dia boleh berbuka, tapi nanti dia qadha dan membayar fidyah. Wal hubla wal murdi'u idza khafata, yakni ala auladihima aftarata wa at'amata. Di hadis, ya, orang yang sedang hamil, ibu-ibu hamil, kemudian juga dia menyusui, apabila dia khawatir, merasa takut terhadap anaknya, maka dia boleh berbuka, dan juga dia harus membayar fidyah wa ta'amata, ya. Dalam mazhab Syafi'i juga seperti itu. Wanita hamil dan menyusukan anak wajib fidyah dan wajib qadha. Bukan qadha saja, tapi juga dia wajib memberi fidyah. Itu ketentuan, ya, ketentuan hukum, ya, yang digariskan kepada kita sekalian. Kemudian qadha tanpa fidyah. Nah, ada orang tidak berpuasa karena uzur, tapi dia hanya qadha tanpa fidyah. Kalau tadi qadha dan membayar fidyah. Siapa orang yang qadha saja tanpa fidyah? Itu orang-orang yang pingsan, ya, mabuk, ya, pingsan, dan orang-orang yang lupa niat ketika malam hari di bulan suci Ramadan. Dia terlupa niat sampai terbit fajar. Karena niat itu adalah rukun dari ibadah puasa. Rukun puasa hanya dua: menahan diri dari makan dan minum, dan segala yang membatalkan ibadah puasa. Yang kedua adalah niat. Niat itu ketika sudah masuk malam, terbenamnya matahari, sudah bisa kita niat, walaupun puasanya nanti ketika mulai terbit fajar. Nah, inilah ada kelonggaran. Berbeda dengan niat ketika kita salat. Kalau niat ketika salat adalah harus di dalam fi'li itu sendiri, maka rukun salat itu 13. Pertama niat, dua berdiri, la takbir, Fatihah, dan seterusnya. Puasa kita niat malam seperti ini, tapi kita belum imsak. Imsaknya ketika terbit fajar. Demikian kelonggaran. Di mana kita niat? Kalau Imam Syafi'i disuruh niat tiap malam, karena antara satu malam dengan malam yang lain ada nilai-nilai tersendiri. Walaupun ada mazhab dalam fikih boleh niat pada malam pertama 1 bulan puasa bulan suci Ramadan, nah itu boleh, nggak niat lagi. Tapi Imam Syafi'i mengharuskan tiap malam untuk niat. Boleh misalnya malam pertama kita niat 1 bulan suci Ramadan, tapi nanti kita iringi tiap malam juga kita niat, nawaitu soma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Niat itu dalam hati, itu lafaz. Boleh lafaz, tapi nanti diiringi oleh hati. Ibu hadirin kaum muslimin sidang jamaah sekalian, karena itu Rasulullah mengatakan wa man lam yubaiti siyama fala siyamalah.
Barang siapa tidak meniatkan ibadah puasanya pada malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Nah, ini makanya nanti orang yang tidak ada niat ketika dia puasa Ramadan, dia qadha, harus mengqadha puasanya tapi tanpa fidyah. Fidyah itu apa? Fidyah itu kita berikan untuk satu hari satu orang miskin, ya. Berapa fidyah? Ukuran kata ulama ya 1 kilogram beras satu hari, tambah lauk. Tambah lauk. Bagaimana dia makan nasi enggak ada lauk? Berapa lauknya? Ma'ruf. Mungkin 20.000 satu hari, mungkin 25.000 satu hari untuk satu orang, ya. Tambah seperti itu. Jadi paling kurang ya lebih jadi sedekah, ya, seperti itu. Baik, Ibu hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fidyah tanpa qadha. Ada orang kategori hanya cukup bayar fidyah, enggak perlu dia qadha. Siapa orangnya? Itu orang-orang yang sangat tua, enggak mungkin lagi dia puasa. Uzur, tua atau sakit permanen, terus sakit, enggak ada kesempatan dia sehat. Nah, itu boleh dia berbuka puasa tanpa qadha, tapi dia harus membayar fidyah. Kalau dalam mazhab kita buka kita fikih Mas Syafi'i misalnya, fidyah itu adalah makanan pokok yang mengenyangkan. Apa yang kita makan sehari-hari, ya itulah fidyah yang kita keluarkan. Malah ada mazhab yang mempertentangkan boleh dengan uang, tapi itu jadi ikhtilaf di antara para ulama fikih. Kemudian bagi yang tak ada qadha, tak ada fidyah, orang-orang majnun, orang gila, ya, nggak tahu apa-apa dia, ya, anak-anak yang belum balik, ya nggak ada apa-apa kalau dia tidak berpuasa dan sebagainya. Tapi juga anak-anak disuruh latih riyadhah, ya, setengah hari, kalau nggak sampai 1 hari, ya, untuk membiasakan. Seperti salat juga, muru auladakum bisalah iza balagum sab'a. Suruh anak-anakmu salat ketika dia berumur 7 tahun. Beri sanksi, tegur yang tegas kalau dia sudah berumur 10 tahun juga tidak salat. Ini kan penting, edukasi, membiasakan. Pimenyo wadek ubud kita tidak biasakan, ya, saya kira ketika besar juga berat. Man syabba ala syai'in syabba alaih. Kalau kita biasakan di waktu kecil, dia waktu besar ya sudah terbiasa, enggak berat dia salat. Cobalah Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, kalau waktu kecil enggak dibiasakan, teruk ngentuha, berat melakukan salat, tidak tertarik melakukan salat. Kita latih, kita biasakan. Itulah kaderisasi untuk ketahanan, memperkuat, ya. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Peliharalah dirimu, kata Allah, dan keluargamu dari api neraka. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada hal-hal yang sangat prinsipil sekali di dalam puasa ini. Sangat esensial, ya, prinsip. Misalnya hadis an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu amali ibni adam yudha'iful hasanah bi asyri amsalha ila 700 zifin. Qala Allah ta'ala illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Rawahu Muslim. Hadis Abi Hurairah, Rasulullah bersabda bahwa setiap amal anak Adam ini dilipat, yudha'iful hasanah,
dilipat gandakan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari 10 sampai 700 ganda. Dari 10 sampai 700 ganda. Allah berfirman dalam hadis kudusi, qala Allah ta'ala illa shaum, kecuali ibadah puasa. Subhanallah, ada sesuatu yang menjadi sebuah pegangan kita ya, yang prinsip ini. Fa innahu li, ibadah puasa itu untukku, wa ana ajzibi, saya akan membalasnya. Jadi kalau tadi disebutkan yuzaiful hasanah, digandakan kebaikan-kebaikan oleh Allah dari 10 sampai 700 gandaan, maka Allah berfirman, kecuali ibadah puasa, kata Allah, ibadah puasa itu untukku, saya akan memberikan balasan. Allah alam, Allah yang maha tahu apa balasannya. Tentu tinggi sekali. Di sini kalau kita coba melihat ya dari sisi pensyarahan oleh para ulama ya. Apa makna puasa itu untukku? Fa innahu li wa ana ajibi. Yang pertama, dikatakan puasa itu adalah kemurnian hati seseorang. Apa makna kemurnian hati seseorang? Dalam melakukan puasa ini adalah keikhlasan. Saya kira semua ibadah juga ikhlas, tapi ini harus lebih ikhlas lagi, karena ibadah puasa ini ibadah sirriyah. Apa sirriyah? Ibadah yang rahasia, yang tahu hanya Allah dengan diri seseorang. Yang lain gak tahu kita puasa. Keluar rumah dilihat kita gak makan minum, ya puasa, padahal gak puasa ya. Yang tahu puasa tidaknya Allah dan diri kita sendiri. Makanya disebut sirriyah. Ibadah puasa ini sangat rahasia. Orang lain gak tahu kita puasa. Walaupun tadi makan di tempat yang sepi, keluar tidak makan, dipikir kita puasa ya. Allah yang maha tahu. Ini apa? Pemaknaan yang pertama ya, dari fa innahu li wa ana ajzibi. Jadi komitmen seseorang untuk dalam melakukan puasa ini untuk kemurnian hati, kebersihan hati. Maka hati ini pun harus kita bersihkan ya. Kita bersihkan hati ini supaya dia tidak ada noda-noda dosa dari kita sekalian ya. Karena itu Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini merupakan rahasia insan, setiap diri manusia dan Allah Tuhannya. In Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'alallah min syai'in fil ardi wala fis sama. Allah yang tahu apa yang tersembunyi, apa yang nampak di langit, di bumi. Hanya Allah yang tahu. Allah maha tahu dalam diri kita ini ya. Perasaan apa kita rencanakan, kasat niat kita, orang lain gak tahu, tapi Allah tahu ya. Kita gak tahu berapa daun pohon-pohon di halaman rumah kita yang jatuh setiap hari, berapa yang jatuh di gunung, kita gak tahu, tapi Allah tahu. Berapa jumlah daun yang gugur setiap hari ya. Allah tahu, tapi kita tidak tahu. Dalamnya laut bisa dikaji, tapi dalam hati siapa tahu ya. Ini yang pertama, ikhlas. Bagaimana kita untuk menghubungkan batin kita dengan rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang kedua, setiap pahala anak Adam seperti kita sampaikan tadi 1 sampai 10 sampai 700. Tinggi sekali diberi oleh Allah. Kita yakin, kita hakul yakin, jangan ragu-ragu, karena itu pemberian Allah. Bagaimana kita memotivasikan diri kan untuk mendapatkan itu? Ya, inilah kita mulai, kita awali, ya, menyambut Ramadan dengan ikhlas, seperti ala Rasulullah menyambut Ramadan. Tidak hura-hura, tidak euforia, tapi ikhlas, senang beliau, senyum, sangat mengharapkan kehadiran Ramadan. Atakum Ramadana sayyidus syuhur famarhaban bih wa ahlan faja'akumus siyam bil barakat. Ramadan datang sebagai penghulu segala bulan, ya. Maka dikatakan di awalnya itu rahmat, pertengahannya itu maghfirah, keampunan, di akhir 10 yang akhir itu kuminan nar, terlepas kita dari api neraka. Apakah siapa yang tidak mendambakan, merasa tersenyum, merasa senang, Bapak Ibu sekalian? Ikhlas kita sambut ala Rasulullah. Tidak menyambut Ramadan ke laut, hura-hura, tidak, tapi dengan hati yang bersih, perasaan yang tenang, mengharapkan kehadiran bulan suci Ramadan. Dia mendatangkan keberkahan, berkah rezeki. Maka dikatakan syahrun muwasah, bulan yang lapang, bulan yang luas, memudahkan, yuzdadu ar-rizq, Allah tambahkan rezeki di bulan suci Ramadan. Tapi jangan buka warung, buka pintu belakang. Tidak seperti itu. Tutup semuanya. Semua kegiatan harus fokus ibadah, mendekatkan diri dengan Allah. Tarawih malam hari, tadarus Al-Quran. Kalau bisa Ramadan, tutup semua warung-warung sampai selesai salat jam 10 baru buka. Itu baru bersyar'i. Baik, beli maghrib kah buka warung? Kapan orang bisa salat? Tutup warung di dalam orang, enggak salat tarawih. Man sama Ramadana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa dia melakukan ibadah puasa dengan penuh keimanan dan ikhlas, Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya yang lalu. Kita tidak ragu, karena itu syariat, anugerah Allah lewat Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. 1 10 700. Maka sejak ini kita sudah mulai sedekah. Apalagi sedekah Ramadan, wakaf di bulan Ramadan, membayar zakat, infak, ya. Tentu Allah gandakan nilainya. Itu yang sudah diberitahukan. Tapi puasa enggak diberitahukan. Apa gandaannya? Allah tidak memberikan kepada kita sekalian. Subhanallah. Itulah yang kita cari, itulah yang kita tuju, gayah dari makna puasa itu untukku. Yang terakhir, momentum mentadabburi sifat-sifat Allah. Bagaimana kita mentadabburi sifat-sifat Allah yang demikian bagus, indah itu, ya. 99 nama Allah. Maka ada 3 kualitas jiwa, 3 makam. Zikir, takhalluk pada Allah, berusaha mengingat, meningkatkan kesadaran hati. Yang kedua, takhalluk, sadar meniru sifat-sifat Allah. Takhallaku bi akhlaqillah, sifat sabar, sifat
memberi, sifat pemaaf dan sebagainya. Yang terakhir baru tahakkuk, mengaktualisasikan nilai-nilai itu dalam keseharian. Maka ketika kita puasa memberi makan untuk orang berbuka, sama nilainya dan orangnya berpuasa. Sedikit satu piring kita berikan ke masjid, ke madrasah berbuka puasa, pahalanya sama dengan pahala orang yang berpuasa. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah, mari kita merasa senang beberapa hari lagi menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan sehat umur sehingga kita bisa melakukan dengan sempurna sampai 1 bulan penuh bulan suci Ramadan bersama keluarga, dan kita ajak semua ahli famili kita untuk menyambut, memakmurkan tadarus Al-Quran dan sebagainya. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.